Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hadis kita pada hari ini, karena kita ketahui bersama kita sedang berada di awal tahun baru Islam 1448 Hijriah. Walaupun penetapan tahun baru Islam juga berbeda. Ada yang hari Senin, ada yang hari Sabtu, nggak tahu apakah ada juga hari Rabu. Tetapi tidak terlalu krusial seperti Idul Adha dan Idul Fitri. Karena kalau Idul Adha kadang-kadang bentrok dengan opor. Nah, kalau Muharram pasti nanti mungkin bulan berikutnya ada persamaan lagi, karena memang antara bulan tahun atau bulan Islam itu hanya 30 dan 29, beda dengan tahun Masehi. Tetapi yang menarik juga kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan di awal tahun Islam itu bulan mulia, dan Allah juga menempatkan di akhir tahun Islam itu bulan yang mulia juga, yaitu bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah itu adalah minha arba'atun hurum. Kemudian bulan Muharram juga itu minha arba'atun hurum, mulia semuanya. Jadi kita mengakhiri tahun Islam itu dengan bulan yang mulia, dan kita juga mengawali tahun Islam itu dengan bulan yang mulia. Dan masing-masing ada yang disebut oleh Allah wal fajri walayalin asyr. Ada 10 malam yang mulia di situ, di awal Zulhijjah dan di awal Muharram. Untuk itu kita sekarang ini sedang berada di hari-hari yang mulia. Nah, untuk itu saya ingin menjelaskan sedikit hadis-hadis yang berkaitan dengan Muharram itu, sebelum kita lanjutkan nanti hadis yang pernah kita bahas. Berkaitan dengan kemuliaan atau fi fadli syahri Muharram, keutamaan bulan Muharram itu berdasarkan Al-Quran. Pertama, yaitu surat Al-Fajr ayat 1, 2 dan 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal fajr walayalin asyr wasyaf'i wal watr. Nah, di situ ada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh seorang sahabat sepupunya Nabi sendiri yang bernama Abdullah bin Abbas. Saya sudah sampaikan kalau ibu-ibu dan bapak-bapak haji dan umroh lalu ziarah ke Taif, Abdullah bin Abbas itu ada makomnya, kuburannya di Taif. Maka di situ juga ada Masjid Ibnu Abbas, ada perpustakaan Al-Maktabah Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Bahkan ikon Taif itu Abdullah bin Abbas. Tentu kalau kita ke sana, itu yang harus didalami oleh jamaah haji. Siapa itu Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas ini sahabat Nabi, kira-kira usianya sebelum atau ketika Nabi wafat, usia Abdullah bin Abbas itu kurang lebih 10-11 tahun. Tapi sejak kecil dia diasuh sama Nabi, diasuh sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sejak kecil itu sudah biasa ikut jadi makmum di belakang Rasul SAW. Jadi dialah
yang didoakan oleh Rasul, yang doanya itu Allahumma faqihu fiddin wa allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia dalam agama dan ajarkanlah dia ilmu tafsir. Maka Abdullah bin Abbas ini jadi ulama. Dia belajar langsung ke Rasul, belajar kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain, dan menjadi ulama Al-Quran di Mekah. Jadi beliau mengajarkan Al-Quran di Masjidil Haram. Di akhir usianya beliau meninggalkan Mekah, kemudian pindah ke Taif, dan meninggallah di Taif. Meninggal di Taif dan dimakamkan, dikuburkan di sana. Itu Abdullah bin Abbas. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Salah satu hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas itu, dia ceritakan bahwa saya pernah sholat malam bersama Rasul. Jadi di usia 10 tahun itu, kurang lebih mungkin 5-7 tahun, dia sudah biasa sholat malam bersama Rasul. Kalau anak kita kan usia 17 tahun belum tentu sholat tahajud. Yang parah juga kalau bapaknya juga nggak pernah sholat tahajud. Ibunya, kalau Abdullah bin Abbas masih kecil, sehingga satu ketika Abdullah bin Abbas itu ikut sholat malam bersama Rasul. Lalu Abdullah bin Abbas itu berdiri di sebelah kiri Nabi, sebelah kirinya Rasul. Jadi Nabi jadi imam, kemudian Abdullah bin Abbas berdiri sebelah kiri. Lalu Nabi menggerakkan tangan kanannya, ngambil kepalanya, dia pegang kepalanya, lalu dia pindahkan ke sebelah kanan. Sebelah kanan, dan hampir sejajar dengan Rasul. Itu jadi dalil bahwa kalau kita berjamaah, kemudian ada imam, ada makmum, maka makmum itu harus berdiri sebelah kanan. Sebelah kanan, bukan sebelah kiri. Sebelah kanan. Kenapa? Nabi sendiri itu dalam keadaan sholat, dia perbaiki softnya Abdullah bin Abbas. Dia pindahkan dari kanan ke kiri. Nah, dan kalau kita berdua, itu kan softnya antara imam dengan makmum itu sama, berdekatan. Kalaupun sedikit berbeda, itu tidak terlalu kelihatan. Saya pernah makmum di belakang mertua. Kemudian saya pakai jarak sedikit. Setelah selesai sholat, beliau bilang, coba baca hadisnya bermakmum berdua seperti apa. Saya udah tahu sebenarnya. Hanya saya agak kikuk, terlalu dekat. Akhirnya saya agak jarak, tapi ternyata saya diingatkan. Ya seperti itu. Kalau kita kan bermakmum kadang-kadang ya apa adanya. Imam kadang-kadang, makmum kadang-kadang langsung ke kiri, padahal di kanan itu nggak ada orang. Jadi itu pengalaman Abdullah bin Abbas. Jadi Nabi itu langsung diperbaiki. Kalau kita sekarang ini langsung memperbaiki, kadang-kadang orang itu nggak mau terima, tapi nggak paham juga. Jadi kita bingung itu. Ya. Seperti satu lagi, seperti Nabi, ketika beliau khutbah Jumat, lalu ada sahabat yang masuk, dan sahabat ini langsung duduk, tidak tahiyatul masjid. Lalu apa kata Rasul? Ya Salik, karena sahabat itu ada namanya Salik Al-Qatafan. Salik, as-sallait, apa kamu sudah sholat? Belum ya Rasul,
kum, berdirilah dan salat 2 rakaat yang ringan-ringan saja. Tapi memang ini dijadikan dasar orang bahwa kalau khatib itu khutbah masuk masjid tetap harus tahiyatul masjid. Itu bagi mazhab selain Maliki. Kalau Maliki tidak perlu masuk masjid, kemudian khatib sudah khutbah, sedang khutbah langsung duduk, nggak perlu tahiyatul masjid. Kenapa? Karena menurut Imam Malik, Nabi memerintahkan salik ini berdiri karena pada dasarnya ketika salik itu datang, Nabi lihat kondisi salik. Kondisi salik itu adalah salah seorang sahabat yang termiskin. Bajunya cuma camping, nggak layak dia pakai untuk sholat Jumat. Akhirnya Nabi ingin membuat sahabat-sahabat itu melihat kondisi salik sahabat ini, sehingga Nabi mengatakan, sahabatku Salik, kamu berdiri sholat, supaya sahabat-sahabat yang ada di masjid itu lihat itu sahabatmu yang miskin pakai baju datang sholat Jumat tidak layak. Jadi pengurus masjid itu perlu juga seperti itu. Ya, yang pakai kaos oblong Jumatan, mungkin nggak ada bajunya kan? Tinggal, jadi masjid harus mempersiapkan baju yang sopan gitu Pak. Ya. Jadi tujuannya itu, tujuannya supaya sahabat punya perhatian. Maka dimintalah. Nah, kalau kasusnya tidak seperti itu, ya tidak perlu sholat tahiyatul masjid ketika khatib itu sudah menyampaikan khutbah. Ya, itu jarang diungkap Pak itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah mempelajari asbabul urutnya hadis itu, latar belakang hadis itu. Kenapa? Karena waktu itu hanya salik yang diminta, yang lain enggak. Padahal yang terlambat bukan hanya Salik, bukan sahabat itu saja, tapi banyak juga. Tapi sahabat-sahabat yang lain dibiarkan oleh Nabi. Maka itulah alasan Imam Malik mengatakan itu emergensi. Nabi ingin memperlihatkan. Dan kan kata ulama, kalau orang berilmu itu tidak perlu ucapan, cukup isyarat, dia udah paham. Jadi kalau ada yang diberi isyarat tapi tidak paham, itu bukan orang berilmu. Nah itu yang penting. Nah, jadi kita kembali lagi bahwa Anna ibna Abbas kana yaqul wal fajri walayalin asyr. Ibnu Abbas itu menafsirkan ayat itu wal fajri walayalin asyr, demi fajar dan 10 malam yang mulia. Kata Ibnu Abbas, wal fajr huwa al muharram. Jadi fajar di situ adalah bulan Muharram. Kemudian fajrus sana, awal tahun. Wal fajri walayalin asyr. Walaupun nanti ada beberapa penafsiran. Wal fajri itu ada awal hari, ada juga awal tahun, ada juga awal munculnya Islam. Karena itu membawa perubahan-perubahan. Ketika Islam datang, itu fajar, membawa berita yang menyejukkan, kedamaian, yang buat orang terkaget-kaget karena melakukan perubahan, itu fajar. Kemudian wal fajri, ya bulan Muharram, awal tahun Islam. Nah, kenapa awal tahun Islam itu penting juga kita pahami? Ya karena itu warisan Islam, warisan umat Islam. Jangan sampai warisan itu kita tidak bisa jaga.
harta yang kita wariskan minta dijaga. Masa kita tidak melestarikan warisan Islam itu sendiri? Kan harus kita jaga itu. Jangan sampai umat Islam ini hanya umpamanya menyalakan obor keliling di kampung setiap awal tahun, tapi nggak hafal tahun Islam, nggak hafal bulan Islam. Obor itu kan belakangan, nggak ada sejak dulu, tidak ada, belakangan aja. Kenapa? Karena ada orang yang mau eksis dengan cara itu. Maka setiap dia mungkin pahami bahwa fajar itu obor. Nah, maka dia nyalakan api, baru keliling ke kampung-kampung, keliling di jalan-jalan, dikeliling sana sini. Tetapi yang terpenting itu adalah tahu enggak sejarahnya, penamaan tahun baru Islam itu seperti apa, dan kenapa, apa hubungannya bulan haji dengan tahun Hijriah. Kan banyak orang nggak tahu apa hubungannya, kenapa akhir tahun Islam itu disebut Zulhijjah, bulan haji, kemudian tahun Islam itu disebut tahun Hijriah. Karena ibadah haji dan hijrah itu ada kemiripan. Ada kemiripan. Salah satu di antaranya, orang yang haji itu meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga, meninggalkan harta, dan sebagainya. Orang haji seperti itu, orang hijrah juga seperti itu. Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak membawa harta, meninggalkan keluarga, meninggalkan kampung halaman yang dicintai oleh Nabi. Hijrah dan haji itu ada kemiripan. Apa? Orang haji itu pasti capek, dia sana sini. Orang hijrah juga capek. Orang hijrah juga capek. Nah, orang haji ingin menemui Allah. Orang hijrah juga seperti itu. Bahkan di dalam perjalanan Rasul, Allah mengatakan, la tahzan, jangan kamu berduka cita. Innallaha ma'ana. Orang haji juga menghadirkan Allah seperti itu dalam perjalanannya. Orang hijrah juga menghadirkan Allah dalam perjalanannya. Nah, itu banyak kesamaan antara haji dan hijrah. Haji dan hijrah. Walaupun nanti itu panjang kalau kita bahas, karena hijrahnya Nabi itu disebut paling tidak ada 3 kali. Ada hijrah ke Habash, hijrah ke Taif, hijrah dari puncaknya hijrah itu dari Mekah ke Madinah. Dan yang merubah situasi umat Islam itu adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Umat Islam bisa punya negara itu setelah hijrah. Umat Islam bisa bangkit itu setelah hijrah. Umat Islam bisa leluasa berdakwah itu setelah hijrah. Di Mekah nggak bisa. Nah, untuk itu kata Ibnu Abbas, wal fajri walayalin asyar. Wal fajri itu adalah wal muharram, fajrus sana, awal tahun. Nah, kemudian berkaitan dengan bulan Muharram, saya ingin menjelaskan sedikit hadis yang berkaitan dengan bulan Muharram itu. Karena ada beberapa hadis yang berkaitan dengan Muharram, hadisnya itu juga bermasalah. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada juga yang dhaif. Ada juga yang matruk. Salah satu hadis yang berkaitan dengan bulan Muharram, khususnya bulan Asyura atau hari Asyura. Hari Asyura itu kan tanggal 10 Muharram. Tapi ada hadis dari Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah al-Muharram, wa afdalus salat ba'dal faridah salatul lail.
Diriwayatkan hadis ini dari Abu Hurairah, dan menurut ahli hadis, hadis ini isnaduhu sahihun, sanadnya sahih. Kalau sanadnya sahih berarti apakah matanya sahih, isinya sahih, itu masih perlu dikaji. Mungkin ada beberapa permasalahan. Memang kan hadis itu ada yang sahih sanadnya. Sanadnya itu sumbernya, sandarannya sahih. Dari Nabi sampai ke sini itu sahih. Tetapi apakah isinya sahih juga? Karena hadis itu kan harus sahih sanad, harus sahih matan. Itu yang paling bagus. Matan itu isi yang disampaikan oleh Nabi. Di situ ada nggak perubahan, ada nggak penambahan, atau ini bahasa Nabi, atau ini bahasa sahabat. Kan hadis itu tidak diriwayatkan seperti Quran. Kalau Quran nggak ada perubahan. Nabi menerima Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi juga menyampaikan kepada umatnya Alhamdulillahirabbil alamin. Jibril menerima dari Allah Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Jibril menyampaikan ke Rasul seperti itu. Rasul juga menyampaikan kepada sahabatnya seperti itu. Jadi tidak ada perubahan dari lafaz. Nggak ada juga penambahan, nggak ada juga pengurangan. Makanya setelah Al-Fatihah itu Allah berfirman Alif Lam Mim. Nah, Alif Lam Mim. Kenapa Alif Lam Mim di situ? Dan tidak ada sahabat yang protes. Ya Rasul, kenapa awal Al-Fatihah itu Alif Lam Mim? Apa itu artinya Alif Lam Mim? Kalau kita kan nggak sampai ke sana. Sahabat juga nggak rewel. Apa itu artinya Alif Lam Mim? Dan kenapa Alif Lam Mim itu, Alif Lam dan Mim ditempatkan di awal Al-Fatihah? Itu bukti bahwa Nabi itu orang jujur. Jadi Nabi itu orang jujur. Iya. Kenapa? Beliau menyampaikan apa yang beliau terima. Sama dengan Qul huwallahu ahad. Trikul itu. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Kenapa Nabi menyampaikan qul, padahal kata ulama qul itu bisa dihilangkan. Nggak berubah makna. Tetapi kata ulama ahli tafsir itu menunjukkan bahwa Rasul orang jujur. Tidak menyembunyikan, tidak mengurangi, dan tidak menambah apa yang beliau terima dari Jibril, dari Tuhannya. Itu juga yang disampaikan kepada kita. Tapi kalau hadis berbeda. Hadis bisa diriwayatkan secara lafaz dari Nabi, tapi juga secara makna. Kalau Quran nggak boleh kita riwayatkan dengan makna. Maka disitulah nikmatnya belajar hadis. Kita bisa menelusuri kira-kira ini bahasa Nabi, atau ini tambahan, atau di sini ada pengurangan. Ya. Ada namanya ziyada. Ada hadis afdalus shalah fi awwali waqtiha. Salat yang paling utama itu di awal waktu. Kemungkinan besar kata awal itu bukan dari Nabi. Yang dari Nabi itu pada waktunya. Bukan di awal waktu. Tapi kalau mau di awal waktu ya silakan. Tapi Nabi secara proporsional bahwa salat yang benar itu pada waktunya. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir. Karena yang wajib itu di akhir. Karena kalau dia meninggalkan berdosa. Gitu. Kan wajib itu di akhir kan pasti. Oh ini udah mau akhir subuh ini akhir zuhur, ini akhir asar, ini akhir maghrib, ini akhir isya. Nah, di situ penting itu ditunaikan. Jadi kata-kata awal itu kemungkinan besar itu tambahan. Nah, begitulah kalau kita belajar hadis. Nah, kemudian Rasul mengatakan bahwa afdalus siyam, saum yang paling afdal itu saum bulan Muharram setelah bulan Ramadan. Jadi kalau ada yang mau saum di bulan
Muharram, boleh itu. Wa afdalus salat, dan salat yang paling afdal adalah ba'dal faridah, setelah salat fardu adalah salatul lail. Jadi salat sunnah yang paling afdal dari sekian salat sunat itu salat malam. Ya. Rawatib bagus, tapi lebih ini lagi salat malam. Duha boleh saja kita amalkan, tapi kalau salat malam itu lebih baik. Lebih baik. Jadi kalau ibu-ibu mau rutin salat sunat yang afdal, ya hidupkanlah akhir malam itu dengan salat malam dan witir. Itu salat sunnah yang paling afdal, dan itu salat sunat yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu salat nawafil, fatahajjat, kan fatahajjat, bertahajudlah kamu. Di dalam surat Al-Isra itu diungkapkan. Nah, untuk itu satu ketika Rasulullah SAW atau ketika Rasulullah SAW memasuki kota Madinah setelah beliau hijrah dari Mekah ke kan dari Mekah tidak langsung ke Madinah, tapi singgah di Taif. Di Taif itu Nabi berhenti di situ beberapa bahkan Nabi membangun dulu Masjid Quba di situ. Setelah selesai atau dengan waktu yang tertentu, Nabi masuk ke kota Madinah. Dan Masjid Quba itu adalah wakaf janda yang ditinggal mati oleh suami dan punya anak. Lalu satu-satunya harta yang ditinggalkan oleh suaminya itu adalah tanah yang ada yang di dalam Masjid Quba sekarang ini. Masjid Quba. Dan ternyata ketika Rasul mau bangun masjid di Quba, cari tanah, datanglah orang itu dan menyerahkan tanahnya kepada Rasul. Dan itu luar biasa. Bayangkan aja 1448 tahun yang lalu itu sudah ditempati oleh Rasul untuk beribadah di Masjid Quba itu, dan tidak berhenti sampai detik ini. Pahalanya yang berwakaf itu seperti apa? Iya. Dan coba aja datang ke Quba, antri itu orang masuk ke dalam. Dan Nabi mengatakan siapa yang ziarah ke Quba dalam keadaan ada wudu sampai ke masjid, lalu masuk ke masjid, sholat 2 rakaat, itu seperti umroh. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin umroh terus, ya sholat dari Quba. Makanya ada travel itu menjanjikan bisa umroh 10 kali di Madinah. Kenapa? Setiap waktu dia antar jamaahnya ke Quba. Dan itu hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai apresiasi Nabi kepada sahabat yang berwakaf itu. Kan nggak ada yang mau berwakaf waktu itu. Kenapa? Mereka masih bingung, ini agamanya Muhammad, agama apa? Dan disuruh berwakaf untuk apa? Tapi ada orang tertentu, karena dia mendahului kita, dia sebagai contoh, dapatlah apresiasi dari Nabi. Seperti itu. Nah, ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, nah, ternyata Rasulullah SAW menemukan orang-orang Yahudi dan Nasrani, karena dulu Madinah itu dikuasai Yahudi dan Nasrani. Ekonominya Madinah dulu itu diatur oleh orang Yahudi dan Nasrani. Sejak itu sudah ada perbankan dan praktek riba juga sudah ada. Nah, jadi perbankan itu bukan ekonomi modern, sejak dulu juga sudah ada. Dan waktu itu praktek ribanya sangat menonjol. Kenapa? Yahudi yang menguasai, Nasrani baru Nasrani. Nah, kemudian ketika Rasulullah SAW masuk di situ, itu disebutkan di dalam hadisnya
Ibnu Abbas juga. Nabi menyaksikan, melihat orang-orang Yahudi dan Nasrani saum. Kemudian disebutkan di dalam hadis Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qadimal Madinata, Nabi datang ke Madinah, fawajadal Yahud, maka beliau menemukan orang-orang Yahudi siaman, puasa yauma Asyura, pada hari Asyura. Faqala lahum sallallahu alaihi wasallam, faqala lahum Rasulullah SAW, ma hadzal yaum alladzi tasumunahu. Nabi bertanya kepada sahabatnya, hari apa ini orang-orang Yahudi pada saum? Wa qalu hadza yaumun azim anjallahu fihi Musa wa qaumahu wa gharaka Fir'aun wa qaumahu. Karena hari ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena 10 Asyura itu hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun di Laut Merah, di Mesir. Jadi Nabi itu udah tahu itu. Padahal Nabi itu nggak pernah ke Mesir juga. Nah, diberitahu bahwa Allah menyelamatkan Nabi Musa pada 10 Asyura. Bahkan konon Allah juga menyelamatkan Nabi Nuh juga 10 Asyura. Itu banyak peristiwa-peristiwa yang dahsyat, yang agung, yang menakjubkan yang terjadi di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa di bulan Muharram itu juga lah cucu Rasul dibantai di Karbala, yaitu Husain. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang agung. Wa gharaka Fir'aun wa qaumahu, dan di bulan Muharram atau khususnya 10 Asyura, Fir'aun itu ditenggelamkan oleh Allah ketika dia mengejar siapa? Musa. Mengejar Musa, ditenggelamkan itu. Fasamahu Musa. Ketika Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun itu, Musa saum di hari itu. Untuk apa? Fasamahu Musa syukran, untuk bersyukur kepada Allah. Nah, kalau kita kan bersyukur kepada Allah jarang saum, makan terus. Kita, iya, ya mensyukuri nikmat. Kalau Nabi Musa bersyukur kepada Allah itu saum. Ya, kalau kita numpeng gitu. Ya, botram gitu. Konon Nabi itu saum hari Senin karena hari Senin itu hari kelahirannya. Itu juga untuk bersyukur kepada Allah. Nah, tapi kalau kita ulang tahun, ya, lalu nyanyi-nyanyi panjang umurnya, padahal bapak itu udah pakai tongkat itu, masih panjang umurnya, mau berapa tahun. Jadi kadang-kadang saya bilang nggak usah lah bilang panjang umurnya, berkah umurnya. Iya, berkah umurnya. Kenapa? Kasihan itu, Pak. Udah pakai tongkat, dipapa lagi, harus ini lagi, lalu anak-anaknya panjang umurnya. Iya, panjang umurnya, menyiksa itu orang tua. Ya, merepotkan juga. Ya, kan bukan yang panjang umur yang kita harapkan, bagaimana supaya umur itu berkah, manfaat, berdampak. Itu yang penting sebenarnya. Nah, kemudian jadi Musa itu bersyukur dengan cara apa? Saum. Nabi itu saum di hari Senin juga bersyukur atas kelahirannya. Nah, kita merayakan hari kelahiran, apa yang kita lakukan? Nah, ini. Tapi kasihan juga jamaah kalau tidak ada yang ulang tahun. Nah, untuk itu apa kata Rasulullah SAW? Fanahnu nasumuhu. Kalau begitu, karena Musa bersyukur atas
keselamatan dirinya dari kejaran Fir'aun, maka orang Yahudi pun melakukan itu, saum. Bersyukur atas keselamatan Musa. Faqala Rasulullah SAW, "Fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Fasamahu Rasulullah SAW wa amara bisyamihi. Untuk itu, kata Rasulullah SAW, kalau orang Yahudi saum atas keselamatan Nabi Musa, maka kami sebagai Rasul yang masih satu rantai kerasulannya, dan kami lebih berhak mensyukuri keselamatan Nabi Musa dibandingkan orang Yahudi sendiri. Untuk itu Rasul waktu itu langsung saum dan memerintahkan sahabatnya juga saum. Bahkan Nabi mengatakan, kalau Anda pun sudah makan, udah sarapan, jangan makan lagi setelah itu, saum hari itu. Itu sejarahnya saum Asyura. Nah, ternyata disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW memerintahkan saum Asyura itu, ada sahabat yang datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, kalau kita puasa, pada tanggal 10 Asyura saja, berarti saum kita itu sama dengan saumnya orang Yahudi. Sementara kan kita harus berbeda. Lalu Nabi mengatakan, fa'iza kanal amul mukbil, kalau Allah memanjangkan umur saya atau masih ketemu tahun depan bulan Muharram, saya akan puasa di tanggal 9, 10 supaya saumnya berbeda dengan Yahudi. Ternyata apa yang terjadi? Falam ya'til amul mukbil hatta tuwaffa Rasulullah SAW. Ternyata umur Rasul tidak sampai di bulan Muharram karena meninggal di bulan Rabiul Awal, wafat di bulan Rabiul Awal. Ini Muharram, Safar, Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal itu beliau tidak wafat, sehingga tidak ketemu lagi bulan Muharram yang tahun depannya. Maka Nabi tidak pernah saum itu, hanya Nabi menginginkan. Lalu bagaimana dengan posisi saum 10 Asyura ini? Nabi waktu memerintahkan sahabatnya puasa Asyura itu belum turun perintah saum Ramadan. Belum. Jadi itu saum pertama kedatangan Nabi di Madinah. Maka ada hadis yang diriwayatkan dari Akhbarani Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna ahlal jahiliyah kanu yasumuna yauma Asyura. Jadi orang-orang jahiliyah juga dahulu termasuk Yahudi itu juga puasa tanggal 10 Asyura. Wa anna Rasulullah sallam samahu wal muslimun, dan Rasul juga saum, begitu juga sahabatnya diperintahkan untuk melaksanakan saum Asyura qabla ayyuftarada Ramadanu, sebelum Ramadan itu diwajibkan. Jadi Nabi dulu mewajibkan itu puasa Asyura sebelum perintah saum Ramadan turun. Perintah saum Ramadan turun itu kan tahun 2 Hijriah, pas perang Badar. Mau perang, perintah saum. Maka perang Badar itu kan bersamaan dengan perintah saum Ramadan. Maka ada sahabat yang saum waktu perang Badar, ada juga sahabat tidak saum, izin ke Rasul, ya Rasul, saya nggak kuat ini, panas, kemudian saya haus, boleh nggak saya buka? Nabi izinkan. Yang tidak izin dia teruskan. Nah, apa yang terjadi? Falamma turida Ramadanu qala Rasulullah SAW, ketika perintah saum Ramadan itu turun, maka Rasulullah SAW
mengatakan inna Asyura yaum min ayyamillah. Hari Asyura itu hari yang agung di sisi Allah. Wa man syaa shama wa man syaa taraka. Siapa yang mau saum silahkan, yang tidak mau saum silahkan juga. Kan fair itu Rasul. Yang mau saum Asyura tanggal 9 10, mau ikuti NU yang awal tahunnya hari Selasa atau mau yang hari Senin, ya silakan saja. Mau saum mau tidak saum, nggak ada masalah. Ibu dan bapak niat puasa Tasu'a, niat puasa Asyura, tapi tiba-tiba ada yang ngundang untuk makan dan makanannya itu menarik, ya boleh buka. Iya, dan itu sudah dapat 2 pahala. Pahala niat puasa Asyura, pahala menghadiri undangan. Ya mudah-mudahan seperti itu setiap saat. Ya. Kan begitu. Ya. Jadi seperti itulah kira-kira persoalan hari saum Asyura dan bulan Muharram. Ini karena sudah jam 6. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.